Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sadarkah kalian ada sesuatu yang berbeda di era Yonko sekarang ini? Mungkin kita sudah pernah membahas terkait perang antara 4 Yonko kan, yang menandakan bahwa mereka ini emang ugal-ugalan. Tapi gak cuman itu aja, Rek. Keempat Yonko baru juga banyak mengguncang dunia, yang bahkan Yonko era mereka sebelumnya ya tak bisa sampai segitunya. So, biar makin jelas kita langsung bahas satu-satu dulu aja, Rek. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa kasih like Anda, karena like Anda itu berpengaruh besar ya. Berpengaruh besar buat apa? Ya jadi nomor 1 gen sih. Enggak, Rek. Like Anda sangat berarti untuk Mister kayak gitu aja. Ya, sangat berarti untuk algoritma. Oke, yang pertama, Shanks. Kita bahas Shanks dulu nih. Mau gimana lagi ya? Di antara ketiga nama lainnya, Shanks bisa dibilang paling sepuh di antara nama-nama baru. Di chapter 957 disebutkan Shanks diakui sudah menjadi Yonko sejak 6 tahun yang lalu. Walau tangan cuma satu, tetap bisa jadi penguasa dunia baru ya. Oke, balik ke poin utama. Sudah sejauh apa langkah Shanks menjadi Yonko? Pertama ya, soal wilayah udah jelas. Shanks punya beberapa wilayah yang teraliansi dengan Akagami Pirates. Namun belum diperlihatkan secara detail mana aja lokasinya. Yang pasti ya, satu di antaranya pernah diklaim sama Barto sampai-sampai membakar bendera Akagami. Makanya si Barto jadi inceran, dan di luar nama-nama wilayah itu ya, yang gak bisa terlewatkan adalah fakta bahwa salah satu pulau yang bersejarah mempunyai peran vital dalam kisah One Piece sekaligus kunci peninggalan Ohara. Elbaf rupanya ada di bawah naungan Shanks. Keberhasilan Shanks menjadikan Elbaf sebagai wilayah yang beraliansi dengannya ya, otomatis sepaket bersamaan keakraban Shanks dengan para raksasa Elbaf. Tak menutup kemungkinan ya, Shanks memberi jaminan bahwa selama pulau Elbaf dilindungi oleh Shanks, maka tak akan ada satupun yang bisa main-main terhadap keselamatan Saul beserta ilmu pengetahuan dari Ohara. Sebab itulah Shanks gak tanggung-tanggung ketika berhadapan melawan Kid Pirates, Re. Tindakan Shanks yang mampu beraliansi dengan suku Elbaf adalah sesuatu hal yang sangat didambakan oleh Yonko sebelumnya yang udah lengser. Siapa lagi kalau bukan emak-emak seksi Charlotte Linlin. Awalnya ya, Linlin berniat menjadikan pernikahan politik yang biasa ia lakuin. Tapi sayangnya, Lola kabur membuat perjodohan pun batal. Shanks nampak lebih cerdik dan jitu soal ini. Shanks juga diketahui telah mempunyai armada yang lebih besar dibandingkan debutnya di serial One Piece. Langkah yang cukup mengejutkan dari Shanks yakni ya, mulai mau serius untuk mendapatkan One Piece alias mencapai Lovedale. Setelah sekian lama ia tak fokus terhadap hal itu, di chapter 1054 keseriusan menggapai One Piece mulai ia pikirkan kembali. Well, memang ini udah waktu yang tepat bagi Shanks. Big Mom sama Kaido aja baru kepikiran setelah menjalin aliansi. Meski gak lama habis itu ya gugur juga sih. Shanks nampaknya cukup percaya diri dengan segala informasi yang ia punya. Akses ke pemerintahan dunia hingga armada yang kuat, memang sudah tidak ada alasan lagi bagi Shanks menundanya. Karena kalau bicara banyak alasan, cuman streamer yang promosi judi online aja, terutama streamer ML tuh. Ya kalau udah kayak gini, minta maaf kan. Ya emang penyesalan selalu datang di akhir sih. Ya, Mister K takut diserang. Kagak ada takut-takutnya Mister K. Blackbird. Berikutnya ada Blackbird alias Kurohige, sang bajak laut sejati dan original. Sosok bernama asli Marshall di sini menjadi Yonko menggantikan Shirohige yang gugur di Marineford War. Ia dinilai telah memberikan pengaruh yang semakin luas, dan di chapter 957 juga disebutkan sampai-sampai melewati Shirohige sebagai pasukan yang perlu diperhitungkan. Kurohige memulai semuanya dari aksi mencuri buah Yami Yami no Mi sekaligus mengkhianati Shirohige. Kemudian berlanjut dengan penyerahan es, mendapatkan Shichibukai, mendapat anak buah kuat dari Impel Down, sampai akhirnya merebut Gura-Gura no Mi. Dari titik ini ya, prestasi Kurohige makin melejit. Tindakan ciri khas Kurohige udah terlihat banget kan? Ia memperkuat armadanya, selain menambah banyak jumlah kru, yang paling penting adalah memberi mereka kekuatan cuma-cuma. Apalagi dengan cara praktis buah iblis, Yami Yami no Mi memungkinkan Kurohige mengambil dan memberi buah iblis seorang sesuka hatinya. Armada Kurohige juga makin mengerikan saat mereka mendapati Aokiji yang bersedia menjadi bagian dari krunya. Kapan lagi kan, Re? Mantan Admiral Angkatan Laut dijadiin bawahan. Lagi-lagi sesuatu yang gak bisa dilakuin oleh Yonko manapun. Kaido aja cuman bisa ngangkat Wushu yang rupanya mantan Silverfall. Punya anak buah dengan level kekuatan Admiral bukan keunggulan tunggal menjadikan Aokiji sebagai kru, melainkan informasi Angkatan Laut sedikit banyaknya pasti sudah didapatkan oleh Kurohige. Ini yang bikin Kurohige makin kayak belut, susah banget ditangkapnya.
Di sisi lain, Marinnya juga yang pengecut sih. Kebanyakan mikir kalau mau nyerang Yonko. Giliran nyangkut soal Luffy, langsung digaskan. Emang brengsek ya. Back to the point, teritori utama yang dimiliki Kurohige yaitu Pulau Beehive alias Hachinosu yang juga disebut sebagai Pulau Bajak Laut. Kurohige sempat ingin menjadikan wilayah kekuasaannya ini diakui oleh pemerintahan dunia. Gila emang. Entah ini hanya mimpi semata atau ia memang ingin mengadakan sesuatu yang edan lagi di sini, Rek. Mengingat dulunya ini tempat orang-orang kuat saling beradu demi menjadi bawahan rock. Apakah Kurohige mau membuat Beehive serupa tetapi lebih resmi? Biar nyambung, tentu ini berkaitan sama 1095 yang mengungkapkan apa God Valley sebenarnya. Yang ternyata adalah tempat turnamen berbagai ras dan dinikmati oleh para Tenryubito Asu. Dengan keinginan mendapat dukungan dari pemerintahan dunia, apakah memang Kurohige mau menjadikan Beehive Island sebagai God Valley 2.0 demi ia bisa bersenang-senang dan mengambil hati pemerintahan dunia? Jika ini benar, maka akan membuat Shanks tak lagi jadi satu-satunya Yonko yang berhasil berinteraksi dengan para Gorose. Tetapi mengingat langkah pertama gagal karena Koby yang bukan lagi terikat rantai Komando Angkatan Laut, menarik ya melihat gimana nanti Kurohige menyusun rencana barunya. Next bagi. Wow, ini yang kalian tunggu-tunggu. Yonko New Era selanjutnya yang kita bahas adalah Buggy the Clown. Jika Yonko lain dapetin gelar Yonko karena punya wilayah yang besar, udah ngalahin Yonko sebelumnya atau pengaruhnya diakui, ini agak beda dikit lah sama apa yang terjadi pada karakter tercinta dari Odachi ini, Rek. Semua karena kesalahpahaman. Mungkin benar ya, Buggy Delivery punya pengaruh besar di pasar gelap sebagai pengantar barang dagangan ataupun senjata ilegal. Tapi ngelihat krokodil sampai kesal karena utangnya tak kunjung dibayar, kayaknya bisnis Buggy pun gak mulus-mulus amat. Tapi namanya hutang ya, penyulut emosi kita sekaligus pemutus silaturahmi. Buggy berhasil memberi penawaran menarik, semisal ia mau memberi bantuan bisnis baru ke krokodil lewat kegiatan sekaligus relasi yang selama ini dimiliki oleh Buggy. Krokodil pun setuju karena cukup menguntungkan, mengingat ia juga punya Mihawk di sisinya. Cuman pas bikin poster ya, seolah-olah Buggy membawai Mihawk dan krokodil. Efek si anak gue yang salah paham. Ya, selain itu ya, belum ada tindakan signifikan dari Buggy meski Yonko telah tersemat padanya. Tapi ya, Rek, bukan berarti nihil ya. Gelombang pemberontakan telah disuarakan oleh Buggy sendiri. Di chapter 1082, Buggy menyuarakan soal keinginannya menggapai One Piece, sekaligus meledek krokodil dan Mihawk yang cuma menjadikan Crossguil hanya sebagai bisnis semata. Lebih lanjut, Rek, Buggy sampai membakar semangat anak buahnya untuk mencapai One Piece yang disambut gembira lagi semangat. Tapi gak tahu ya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah Buggy babak belur lagi atau tiba-tiba pikiran Mihawk maupun krokodil berubah? Well, jangan lupakan ya, Odachi pasti punya alasan kenapa dari dua nama kuat tadi, Buggy justru yang dipilih sebagai Yonko. Terlebih ya, jika memang mau, Crossguil harusnya bisa meramaikan perburuan One Piece. Mampu membangun relasi karena sistem bisnis, hingga memberi rasa takut kepada Marine karena memasang bounty balik kepada Marine. Pengaruh Crossguil sudah lebih luas dari yang diduga sih. Sekarang balik lagi ke pemimpin sebenarnya, yaitu Crocodile. Dulu ia memang sempat bernafsu menguasai Alabasta dan mencari tahu soal Pluton. Apakah rasa penasarannya ini akan bangkit lagi atau murni sekarang jadi otak bisnis? Lagian bukan jadi rencana yang buruk juga kan? Membuat Buggy sebagai pusat perhatian untuk lebih memuluskan jalannya cerita One Piece. Well, kita bakal lihatlah kiprah Crossguil ke depannya nanti. And last, Luffy. Udah jelas saatnya membahas kapten kebanggaan kita semua, Or Bakasencho bin Gendeng bin Tulul. Gitu aja, yaitu Monkey di Luffy. Tapi dibalik kegendengan ketululannya, dia adalah kapten yang kita cintai. Or Bakasencho mendapati gelar Yonko-nya tak lama usai menumbangkan Kaido dan membebaskan Wado Kune dari belenggu 20 tahun rezim Kaido Orochi. Selain itu ya, Luffy punya armada besar topi jerami, serta beberapa wilayah beraliansi mulai dari Fishman Island dan Wano Kuni. Dua teritori itu juga ya, yang sama-sama menyimpan senjata kuno. Ini mah udah bukan Yonko era sebelumnya lagi ya. Pemerintahan dunia pun gak bisa nyamain. Oke lah, ada asumsi pemerintahan dunia punya Uranus. Tetap aja, Luffy punya sampai 2 senjata kuno yang bisa ia pakai kapan saja. Gila kan? Tujuan utama Luffy masih sama, menggapai One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Tapi ingat ya, ini bukan mimpi Luffy yang sesungguhnya. Selain kakak-kakaknya, SCP Crew juga udah tahu semua. Kita aja yang belum dikasih tahu.
Sabar ya Rek, Luffy masih mau berpetualang lebih lama dari kita. Tindakan Luffy sebenarnya simple tapi kita emang nggak tahu. Lalu kita pindah ke Egghead ya. Di saat yang sama, Luffy harus menghadapi musuh berat, yakni seorang Admiral Kizaru beserta pasukan Marine, Silverpool, sampai yang bikin nggak kalah pusing ya, Sanjay Garcia Saturn. Bukan anjay ya. Yap, Luffy sukses menjadi Yonko yang pergerakannya membuat Gorose sekalipun sampai harus turun tangan. Ya, di sini ada banyak faktor, mulai dari Luffy yang pemakan buah iblis Nika hingga niat menyelamatkan Dr. Vegapunk. Di luar itu pun, Luffy dan SAB Crew telah selangkah lebih maju dibandingkan Yonko lainnya. Mereka sudah cukup banyak ngeklaim Road Poneglyph. Cuman kurang satu lagi yang keberadaannya masih belum diketahui. Terlebih punya Robin sebagai arkeolog. Ini mereka punya PR, harus lepas lebih dulu dari kepungan armada angkatan laut yang membawa Sanjay Garcia Saturn dari Egghead. Apalagi keadaannya si Saturn ini udah jadi setan ya. Ya, kabur dari setan agak sulit sih, karena setan itu selalu ada di mana-mana. Oke? Oke, semisal mereka berhasil kabur, mereka bakalan berniat untuk pergi ke Elbaf. Lagi-lagi ya, satu langkah yang makin mendekatkan SAB Crew mendapatkan One Piece. Apakah reuni Saul Robin akan hadir atau ada skenario lain yang disiapkan oleh Odachi? Ya, kita tunggu aja Rek, kisah SAB Crew ke depannya ya. Itu dia kegilaan era baru Yonko. Mereka banyak membuat tindakan baru yang cukup di luar nalar dibandingkan Yonko era sebelumnya. Lagi ganas-ganasnya memang. So, manakah di era baru Yonko ini yang jadi favorit kalian? Coret-coret aja di komentar. Kalau misalnya sih bagi sih Rek, oke? So, see you again next time. Adios Milo, stay safe everyone. Salam. Jangan lupa like-nya Rek. Anda like ya. Like. Thank you like-nya. Oke? Thank you. See you.